طيب أيها الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qubayla dukhulina wa istimrarina fi darsina fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-fursah nawaddu an nad'u Allah ta'ala awwalan li shifaa'ina wa shifaa'i maradana min walidayna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa asatidina wa ustadatina wa man habbana wa man ahsana ilayna wa ashabina wa sahibatina wa asdiqaina wa sadiqatina jami'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakati ummil Qur'an wa sirrihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya. Pada minggu yang lalu, fil usbu'il madhi, qad sabaqa lana an ta'allamna al-mawdu' asy-syarru bisyarri i'raban nahwiyan wa sarfiyan. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar judul asy-syarru bisyarri secara i'rab, baik nahwu maupun sharaf. I'raban nahwiyan wa sarfiyan. Wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi al-fursah nahnu nastamir ila ad-dars ba'dahu wa huwa ad-dars al-mawjud fi as-safhah ats-tsaniyah wal khamsin. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke pelajaran berikutnya yang terdapat pada halaman 52. As-safhah ats-tsaniyah wal khamsun. Muka surat 52. Tafadhalu an tanzuru ila kutubikum wa tulahidhu ilaiha. As-safhah ats-tsaniyah wal khamsin. Halaman 52 ya. Al-mufradat. Dhanantu wa alimtu wa ayqantu bi annakum fahimtum al-ma'ani al-mawjuda fi al-mawdu' alladhi ta'allamna fil usbu'il madhi wa huwa asy-syarru bisyarri, walakin nahnu nawaddu an nabhasa 'anil mufradat al-mawjuda fi hadhihi as-safhah wa hiya al-mawjuda fi hadha al-mawdu' asy-syarru bisyarri. Wa nabhas 'anil mufradat huna sarfiyan wa kadzalika ma'nawiyan. Kita akan bahas secara sharaf dan juga secara makna. Kalau secara nahwu tidak, karena ini hanya kata-kata, bukan dalam kalimat, sehingga tidak dibahas secara nahwu. Ya, taib. Pak Mustaqim, silakan lihat halaman 52 ya. As-safhah ats-tsaniyah wal khamsin. Al-mufradat. Saya minta izin buka dulu screen ya. Ustaz, al-mufradat ni jamak muannas salim. Jadi kalau mufrad dia mufradatun ya. Oh, mufradatun. Jadi mufradatun maknanya dia vocabulary. Kalau mufrad maknanya satu. Tunggal.
Tunggal. Ya. Tunggal. Mufroda mana vocab. Vocab, ya. Ya. Sekarang halaman 52. 52, Mustaqim. Buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 52 ya. Ya, Pak Haji Parman sudah menjawab ya. Baik. Al-Mufrodat. Al-Mufrodat, mufrodatun, mufrodatani, mufrodatun. Vocabularies ya. Baik. Al-mufrad, al-kalimah al-ula. Wahia yatanawalu. Al-mufradat ya, al-mufradat. Nah, unduru al-kalimah al-ula. Yatanawalu. Yatanawalu min tanawala yatanawalu. Tanawala yatanawalu fi'lun mazidun. Bi ziyadati atta qabla fa'il fi'li wal alif ba'da fa'il fi'li. Ini paham ya, saya bicara bahasa Arab ya? Bisa, ya. Faham. Faham. Mazid biharfain, mazid dengan 2 huruf. Huma atta qabla fa'il fi'li wal alif ba'da fa'il fi'li. Wal mujarrad min hadhil kalimah nala. Nala. Nala yanalu. Wazan berapa itu? Nala yanalu. Nala itu nala yanalu. Rumpun 3 benar. Wazan berapa? 8. Wazan 8. Nala yanalu, khofa yakhofu, nama yanamu. Ya. Gitu. Terus kita ulang-ulang ya, sehingga kita semuanya hafal. Saya juga hafal karena sering diulang-ulang. Takrar ya. Sering menggunakan mazid tambahan syiddah pada NPL. Ya, diulang-ulang. Syiddah pada NPL itu maknanya berulang-ulang di antara maknanya. Ma makna yatanawalu, maknahu ya'khudu. Nah, begini Bapak Ibu. Ini kalau katanya merupakan fi'il mudhari', maka ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi, nastamil fi'lan mudhari'an. Kita juga gunakan fi'il mudhari'. Yatanawalu fi'il mudhari'. Maka makna min yatanawalu la budda min al-fi'il mudhari' aidan. Harus menggunakan fi'il mudhari' juga. Yatanawalu maknahu yakhudhu. Ma makna yakhudhu? Yatanawalu. Yatanawalu. Ustaz, yatanawalu yadullu ala akli wal syarbi faqat. Yumkin al-kitab. Ana atanawalul kitab. Ana atanawalul kitab min al-ustad. Ana atanawalul kitab min sahibi. Ana atanawalul ilma min al-muallim. Atanawalu futur Ustaz. Atanawalu asya. Atanawalu futur sabahan. Naam. Ana atanawalul asya. Laila. Buku mana Ustaz? Buku yang mana Ustaz? Buku mana, maaf Ustaz? Mumtaz. Al-Mumtaz. Al-Mumtaz. Al-Futur. Ini breakfast ya. Breakfast. Al-Futur. Kalau lunch apa bahasa Arabnya? Lunch. Ghoda. Al-Ghoda. Ini Al-Ghoda ini ada dalam surat Al-Kahfi, cerita tentang Nabi Musa bersama pembantunya saat mencari Nabi Khidir ya. Ghoda ana. Ghoda itu lunch ya. Kalau dinner? Asya. Al-Asya. Al-Asya dinner. Ya, Al-Asya. Kalau Isya itu sholat Isya. Kalau Asya makan malam. Gitu. Makan malam biasanya pada waktu sholat Isya. Isya dan Asya. Ini belum masuk dalam mufradat ya. Isya dan Asya. Tapi Ustaz yang saya cakap futur tadi tu ada mana elok? Iftar ke futur? Yang sesuai lah. Tanawali iftar ke futur. Sama juga kan? Breakfast. Yang ini futur gunakan tak? Bukan. Kalau futur ini beda lagi. Al-futur beda lagi. Kalau al-futur pakai ta, ini breakfast. Atanawalul futur maknamu breakfast. Having breakfast ya. Yatanawalul futur having breakfast. Yang iftar macam mana nak tahu? Iftar berbuka puasa. Breakfast boleh guna juga tak? Tak boleh. Iftar itu digunakan kalau kita berpuasa. Berpuasa. Tak boleh breakfast. Kalau sedang puasa tak boleh breakfast Ibu. Sahur saja.
Sahur saja. Ya, ini joke ya. Ya. Baik. Terus ini paham ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ya, ini tambahan saja. Nah, baik. Yatanawalu ma'nahu yakhudhu. Jadi kalau kita menggunakan kata yatanawalu banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya atanawalul futur sobahan. Yatanawalu at-talamidu al-ghada'a naharon. Wa yatanawal an-nasu al-asha'a ba'da salatil isya gitu. Begitu ya. Baik. Tsumma yaliha nada. Nada. Da'a. Nada. Ini berulang-ulang kata ini muncul. Nada maknahu da'a. Da'a. Nada fi'lun madin. Walidzalika al-ma'na da'a fi'lun madin aidan. Yatanawalu fi'lun mudhari. Walidzalika al-ma'na ya'khudhu fi'lun mudhari'un aidan. Aidan. Gitu ya. Nah, nada mazid atau mujarrad? Nada mazid. Mazid become harfin, become harfan. Biharfin wahidin. Biharfin wahidin, ma ziyadah. Apa tambahannya? Ziyada alif ba'da fa'il fi'il. Naam, al-alif ba'da fa'il fi'li. Wa kaifa al-mujarrad min hadzal fi'l? Apa tu? Da'wah. Tak ada. Nada yandu. Atau begini, nada yandi. Tidak, bukan Nada nada yandu. yandu. Nada yandu. Kemarin sudah dicari ya. Ya. Nah, jadi sekarang ingat kan? Ya. Nah, dengan begini kita jadi ingat. Nada asluhu nada wazan 10. Bukan 10. Wazan 10. Da'a yad'u begitu. Nah, tetapi kalau nada yandu tidak digunakan dalam percakapan. Yang digunakan adalah nada bentuk mazidnya. Nada yunadi. Maknahu da'a. Nah, tetapi Bapak Ibu, sekalipun maknanya nada adalah da'a, ini sebenarnya kadang-kadang dibedakan. Kalau kita memanggil, itu bahasa Arabnya itu nada. Bahasa Inggrisnya kan call. Ya. Call, nada. Nidaan khafiyya, panggilan yang tersembunyi. Nah, sedangkan da'a itu selain maknanya call, juga maknanya adalah invite. Memanggil, mengundang. Da'a, menjemput. Da'a mengundang, invite. Saya mengundang teman-teman untuk hadir pada pertemuan Zoom hari Jumat malam. Nah, itu invite, itu da'a, bukan nada. Jika misalkan saya manggil siapa, misalkan ada nama orang di sini, misalkan Fata. Nah, saya memanggil Fata. Fata ta'al huna. Nah, saya memanggil Fata. Jadi memanggil, menyebut namanya. Nada. Menyeru. Menyeru juga da'a. Menyeru da'a. Da'a menyeru juga, Bu. Menyeru. Berdoa itu dari kata da'a. Berdoa itu dari kata da'a. Dan itu artinya menyeru itu kan berarti memanggil nama ya. Apabila kita berdoa, kita memanggil nama Allah kan? Ya. Allahumma atau Rabbana atau Ilahi atau Ilahana. Itu adalah memanggil nama Tuhan, memanggil nama Allah. Nah, tetapi juga maknanya bukan hanya memanggil, tapi mengundang. Mengundang Allah masuk ke dalam kesadaran kita. Jiwa. Agar ketika kita memanggil namanya, Allah hadir dalam diri kita. Allah kita undang dalam kesadaran kita agar kita memanggil bukan hanya nama, tetapi Allah juga kita hadirkan dalam diri kita sehingga Allah dekat dengan kita. Kalau kita memanggil tapi kita merasa jauh dengan yang kita panggil, berarti yang kita panggil tidak kita undang. Makanya agar terasa dekat, kita bukan hanya memanggil tapi mengundangnya mendekat. Dan ketika Tuhan itu diundang mendekat kepada kita, itu karena kita mendekat kepadanya. Kita mendekat kepadanya 1 jengkal, dia mendekat kepada kita 1 hasta. Kita mendekat kepadanya berjalan,
dia mendekat kepada kita, berlari dan seterusnya begitu. Itu makna dari kata da'a. Baik, kita lanjutkan. Seterusnya yu'ti. Nah, ini sudah berulang. Oh. Yu'ti mazid atau mujarad? Mazid. Mazid biziyadati Biziarati harfin wahidin. Alif qabla al-fa'il fi'il. hamzah. Hamzah. Hamzah qabla fa'il fi'li. Qabla fa'il fi'il. Qabla fa'il fi'li. Ya, nada baik. Nada tadi juga ada kata munada. Munada yang dipanggil ya. Baik, yu'ti mazid biharfin wahidin biziyadati al-hamzah qabla fa'il fi'li. A'ta yu'ti. Mujaradnya apa? Mujaradnya Atau ya'tu ya. Sudah, Ya'tu. kemarin ya udah dicari ya. Sudah. Baik, atau ya'tu. Nah, ingat sekarang alhamdulillah atau ya'tu. Nah, yu'ti filun mudhari'in. Walidzalika al-ma'na minhu yunawilu. Filun mudhari'un aidan. Tuh. Yunawilu. Yunawilu mazid atau mujarad? Mazid. Mazid. Biharfin wahidin. Biharfin wahidin. Alif ba'da fa'il fi'il. Nah, hakadha. Yunawilu fi'lun mudhari'un mazidun biharfin wahidin biziyadati al-alifi ba'da fa'il fi'li. Ma al-fi'lul madhi minhu nawala. Nah, nawala min nala gitu kan ya, nala. Nah, nala ini nanti bisa nawala, bisa tanawala. Tuh lihat Bapak Ibu. Ini dekat nih, ketemu kita sekarang. Di atas ada ya tanawalu dari kata nala kan? Ya. Lalu ada yunawilu dari kata nala juga. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Kalau tanawala ya tanawalu maknanya apa tadi? Mengambil. Ya. Kalau nawala yunawilu yu'ti. Memberi. Give dan take. Yunawil give. Yatanawalu take. Yunawilu memberi. Yunawilu memberi. Padahal mujaradnya sama kan? Nala yanalu. Nala menerima kan? Nala menerima. Tapi kalau nawala justru maknanya sebaliknya. Mengambil. Mengambil. Kalau nawala memberi. Memberi. Yu'ti. Ana unawiluka al-kitaba. Saya memberimu buku. Nawala sahibi hadiyatan li. Begitu. Temanku memberiku hadiah untukku. Begitu. Nah, sekarang mulai terungkap ya banyak kata dari bentuk-bentuk mazid yang berbeda-beda. Mujaradnya sama tapi mananya ada yang terbalik ya. Maksudnya terbalik itu memberi dan menerima kan berbeda ya, terbaliknya ya, sebaliknya. Dan kata seperti ini nanti kita temukan lagi yang lain-lainnya. Tidak sedikit bahasa Arab yang seperti ini. Soalnya nak ingat Ustaz. Tidak mengingatinya. Apa? Mengapa kita harus banyak membaca teks-teks bahasa Arab? Itu tujuannya untuk mengingat. Sebab kalau kita hanya mengingat satu-satu, itu lupanya banyak. Tapi kalau kita membaca teks itu ada konteks sehingga kita ingat lagi. Konteksnya itu apa? Dari cerita. Ketika kita baca ceritanya, maka kita akan mencoba menggali konteksnya. Dari konteks itulah kita bisa memahami makna. Dan ketika kita berulang-ulang membacanya, menganalisanya, insya Allah pada waktunya juga akan kita serap sedikit demi sedikit. Itu bagian dari metode belajar yang memang kita bisa jalankan. Nastamir. Terus 5. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan. 5 ini asalnya adalah limada. 5. Limada. Maknahu. Kenapa? Mengapa? Ya, kenapa? Mengapa? Kalau di bahasa Melayu yang dipakai kenapa atau mengapa? Mengapa? Dua-duanya dipakai tak? Dua-dua pakai. Oh, baik. Berarti kenapa boleh, mengapa boleh ya? Ya. Atau karena apa juga? Karena apa boleh ya? Kerana apa jarang. Kita jarang. bilang Karena apa? Kenapa atau mengapa?
Baik, berarti sama di sini juga begitu. Mengapa dan kenapa? Ustaz, Baik. kalau kita nak gunakan 5 saja, tidak ada syarat tertentu ataupun uslub yang tertentu. Bila-bila juga dia ni berdua interchangeable, boleh ditukarkan begitu. Ada. Oh, ada dia punya syarat ataupun ada uslub yang tertentu. Ya, yang saya tangkap ya, ini observasi saya saja, observasi penelusuran saya selama ini. 5 dengan 5 ini sesungguhnya kenapa 5 ini semula adalah 5 za lalu menjadi 5. Nah, kemudian alif pada mim dibuang. Mengapa dibuang? Nah, dalam penelusuran saya, dalam observasi yang saya amati, pengamatan yang saya lakukan, mengapa ada 5 pendek maknya dan ada 5 maknya panjang? Ini ada maksudnya. Ada perbedaannya. Apabila kita menggunakan kata 5, maknya menggunakan alif panjang, maka ini bukan pertanyaan. Tetapi pernyataan. Jadi mak itu mau mausul, Ustaz. Ma mausul. Kalau yang 5 panjang. Bukan pertanyaan tetapi kenyataan. Kenyataan. Benar. Okay. Kalau 5 ini pernyataan. Statement. Ya. 5 ini statement. Statement. Ya. Ada di Al-Quran surat ayat berkenaan dengan ayat yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga tahu. Ini persisnya saya lupa, tapi kalau tak silap ini kalimatnya. Ini 5 anzalta min khairin faqirun. Ini 5 anzalta min khairin min khairin faqirun. Oh, surah Al-Qasas. Ada ya, Ibu ya? Ada. Al-Qasas 24. Kalimatnya seperti apa ayatnya? Sama. Sekejap, Ustaz. Ini 5 anzalta ilayya min khairin faqir. baik, alhamdulillah. Ada tambahan. 5 anzalta ilayya min khairin faqirin. Coba Bapak Ibu analisa ya. Min khairin faqirin. Ini salah satu contoh. Coba analisa maknanya. Inni 5 anzalta ilayya min khairin faqirun. Apa artinya itu? Sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan kepadaku sangat berhajat. Berupa kebaikan, aku membutuhkan. Ya, Atau kalau kita terjemahkan bebas, sesungguhnya aku sangat memerlukan kepada kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Itu makna bebasnya begitu. Tapi bahasa Arabnya panjang ya. Inni 5 anzalta ilayya min khairin faqirun. Panjang bahasa Arabnya. Ustaz, kalau kita terjemahkan, fakirin ini boleh bermaknanya yang fakir, bukan fakir miskin lah. Fakirun maknanya need. Oh, need. Memerlukan lah, memerlukan. Memerlukan, bukan pur. Oh. Need, membutuhkan. Ihtaja yahtaju muhtajun. Fakirun ya, bukan fakirin ya. Karena semula begini, inni fakirun 5 anzalta ilayya min khair. Semula begitu. Nah, perhatikan kata 5. Ini li huruf jar, ma adalah majrur. Ismun mausulun. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan kepadaku berupa kebaikan, membutuhkan atau memerlukan. Jadi fakirun itu jadi khabar kepada inna lah. Benar, khabar inna tapi disimpan di ujung ya. Gitu. Semula adalah inni fakirun 5 anzalta alayya min khair. Semula begitu. Nah, baik. Kalimat ini, ayat ini, dalam ayat ini, surat apa tadi Bapak Ibu? Al-Qasas. Al-Qasas ayat? Ayat 24.
Ayat 24. Surat Al-Qasas ayat 24. Ini ada kata lima. Ini lima di sini pernyataan ataukah pertanyaan? Pernyataan. Pernyataan. Kenyataan. Nah, kalau berupa pernyataan, maka maknya panjangkan. Lima. Ismul mausul. Gitu. Tetapi apabila maknya pendek, lima, maka itu berarti berbeda. Sehingga kalau lima mak pendek, maka maknanya bukan apa, tetapi mohon maaf. Kalau lima untuk apa atau terhadap apa gitu. Tapi kalau lima mengapa atau kenapa. Contohnya dalam surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna Ma la taf'alun. ma la taf'alun. Surat As-Saff As-Saff ayat ayat 2. 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, lima di sini lima. Nah, perhatikan maknanya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Nah, apabila kita menemukan ma diawali oleh huruf jar dan maknya itu tidak panjang oleh alif, berarti lima dalam ayat tersebut, dalam kalimat tersebut adalah pertanyaan. Pertanyaan. Lima. Begitu. Lima tadribuni. Mengapa kau pukul aku? Gitu ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Jadi saya ulangi lagi. Apabila ada ma diawali oleh huruf jar, maka perhatikan tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah untuk menyatakan sesuatu, sebuah pernyataan, maka ma-nya panjang, 5. Namun apabila kita gunakan untuk pertanyaan, maka ma-nya pendekkan, 5. Nah, ini juga berlaku untuk huruf jar yang lain. Ini 5, huruf jarnya apa? Li. Li. Sekarang kalau kita gunakan huruf jar yang lain, misalnya begini. Ba. Bima, benar, bima. Contoh nih ya. Allahu alimun bima ta'malun, misalnya ya. Allahu alimun bima ta'malun. Allahu alimun bima ta'malun. Perhatikan ada kata bima. Di huruf jar, betul? Ya. Majrur kan? Ya. Nah, perhatikan di ayat Al-Quran. Ma-nya panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Berarti ini pertanyaan ataukah pernyataan? Pernyataan. Pernyataan. Begitu. Kenapa pernyataan? Karena ma-nya panjang. Nah, tetapi ayat yang lain coba Ibu perhatikan. Bima tubsirun. Nah, ayat berapa tuh? Coba. Surat apa ayat berapa? Bima tubsirun. Silakan yang sudah mencari. Bima tubsirun. Ma-nya pendek. Fabima tubashirun, Ustaz. Apa? Fabima tubashirun. Ada lagi tak yang lain? Okey. Bima tubasirun. Tak ada. Bima tubasirun tak ada. Tak ada. Yang Ibu ada apa tadi? Tubashirun. Tubashirun. Fabima tubashirun. Surah Al-Hijr 54. Baik. Fabima tubashirun. Fabima. Nah, Fabima tubashirun. Nah, coba di situ apa maknanya? Coba lihat. Apa? Maka dengan apa?
kalian memberi kabar gembira, betul tak? Ya kan? Makna itu pertanyaan Ustaz. Bagaimana Ibu? Itu pertanyaan lah. Pertanyaan, Fabima tubasyirun. Oleh karena itu dengan apa mereka kalian, mohon maaf. Oleh karena itu dengan apa kalian memberi kabar gembira? Fabima tubasyirun. Nah, ini berarti pertanyaan, bukan pernyataan. Dari mana kita tahu ini pertanyaan? Karena setelah ma tidak ada alif panjang, alif pemanjang. Tidak ada alif pemanjangnya, berarti ini pertanyaan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk misalkan nanti fi. Apa itu fi? Fi di dalam. Fi ma kuntum. Tuh. Misalnya ya. Nah kalau fi ma kuntum, ma-nya panjang berarti ini pernyataan. Tetapi kalau kita bilang begini, fi ma kuntum. Fi ma kuntum. Berbeza. Apabila kita tulis fi ma kuntum, ma panjang berarti ini di dalam apa kalian berada. Tetapi apabila ma-nya pendek, dan karena ma-nya pendek, maka penulisannya disambung dengan huruf jar fi. Fi ma kuntum. Di dalam apakah kalian berada? Fi ma kuntum. Begitu. Ustaz, adakah kerana ini ma istifham ini sebelumnya tu ada huruf jar, jadi dia ma-nya pendek, tidak ma limadha. Bagaimana Ibu? Saya kurang faham. Bila kita gunakan lima, maknanya lima, atau bila kita gunakan limadha. Kerana lima dan limadha maknanya sama, tapi adakah kita boleh gunakan kedua-duanya di bila-bila saja ataupun lima pada uslub tertentu sahaja? Ya, baik. Yang saya tahu, lima dan limadha secara makna sama. Tetapi dalam bahasa yang saya tangkap, apabila kita gunakan kata lima, tidak ada za, itu makna pertanyaannya seperti lebih seperti lebih kuat. Seperti lebih kuat daripada limadha. Yang saya tangkap. Jadi apabila kita gunakan kata lima, itu pertanyaan mengapanya itu sangat kuat. Seperti sebuah gugatan. Tahu gugatan Ibu? Iya. Bertanya tapi seperti menggugat gitu, mempertanyakan mengapa. Mempertanyakannya kuat. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian katakan apa yang tidak kalian lakukan? Jadi pertanyaannya seperti menggugat. Yalah, seperti yang tadi Fabima tubasyirun itu kan cerita Nabi Ibrahim kan? Iya. Bertanya, dengan jalan apakah kamu yang menggembirakanku kan? Iya. Ini ada satu penekanan di sini. Iya. Itu yang saya tangkap ya. Jadi yang saya tangkap beda antara lima dan limadha. Limadha maknanya mengapa, lima juga mengapa. Tetapi dari segi rasa bahasa yang saya tangkap, lima itu lebih kuat makna bertanyanya. Begitu. Dan ini bisa kita gunakan juga dalam percakapan kita bahasa Arab, perbincangan kita berbahasa Arab. Kalau kita nanya limadha, berarti biasa-biasa sajalah pertanyaannya. Limadha tashrabu al-haliba sobahan. Mengapa kamu meminum susu pada pagi hari? Nah, tetapi kalau misalkan kita menggugat, lima tashrab al-haliba laylan. Mengapa kau minum? Dah marah tu. Bukan marah, tapi mempertanyakan begitu Ibu. Lima tashrab al-haliba laylan. Mengapa kau minum susu pada malam hari? Tanpa berbagi dengan aku. Ada macam ketegasan gitu Ya. Tonasi dia ada question mark. Ya, ada apa Bu? Question mark. Ya, tonasinya mesti ada question mark di belakang. Jadi bezakan antara persoalan dengan
pernyataan. Tapi ini dua-dua persoalan. 5 dan 5 dua-dua memang persoalan. Iya. Jadi kalau limadha itu datar, persoalannya datar, Ibu. Tapi kalau 5, Lembut sikit. Lembut sikit lah. ya limadha lembut, sikit. betul. Kalau 5 seperti mempertanyakan, seperti menggugat lah, menggugat. Dia Apa menggugat between question and ask. Satu asking, satu questioning. So like interrogation like that. When you ask when you question a person kan you macam suara tu tegas sikit kan. Tapi kalau you tanya kan suara tu lembut sikit. Asking and questioning. Ya. 5 ada lembut lah, lembut. Lembut. Tapi kalau 5 ada pressing ya Bu ya, pressure. Garang sikit. Ada pressure. Garang. Ya boleh garang. Garang sikit. Garang sedikit ya, begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal seperti ini tidak dibahas dalam ilmu shorof. Seperti ini dibahasnya dalam uslub. Juga tidak dibahas dalam nahwu. Hal seperti ini tidak diungkap, tidak dibahas dalam pembahasan ilmu shorof, ilmu nahwu, tidak. Tapi dibahas dalam ilmu uslub. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Ya, makanya alhamdulillah kita bisa belajar uslub ya, sehingga kita bukan hanya tahu tapi merasa. Bukan hanya mengetahui know tapi juga sense ya, merasakannya, feelingnya, feel. Baik, cukup. Nah, baik. Ada soalan dulu tak sampai sini? Ada pertanyaan lagi tidak? Tadi Ustaz kata fima kuntum tu macam mana? Saya tak terlepas. Kalau fima kuntum, ma-nya pendek berarti bertanya. Fima kuntum, di dalam apa kalian berada? Seperti ginilah contoh, saya tulis lagi ya. Saya buat contoh kalimat lagi. Pertanyaan. Argobu, saya buat contoh kalimat yang saya buat sendiri. Argobu fima taktubuna. Perhatikan sini, fima. Ini yang pertama. Yang kedua, as'alukum fima taskunun. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ini ada fima, ada fima, ada fima. Argobu fima taktubuna. Nomor 1. Nomor 2, as'alukum fima taskunun. Nah, bedanya apa maknanya? Yang nomor 1, argobu fima taktubun, maknanya apa? Aku menyukai apa yang kau tulis. Apa yang kalian tulis. Ini bukan pertanyaan. Bukan question. Bukan question. Statement. Tapi nomor 2, as'alukum fima taskunun. Saya bertanya kepada kalian, di manakah kalian, di tempat apa kalian tinggal? Atau di mana? Fima taskunun, di tempat apa kalian tinggal? Stay. Nah, perhatikan ma-nya pendek dan panjang. Apabila ma panjang berarti statement. Tapi apabila ma-nya pendek berarti pertanyaan. Ketika ma itu diawali oleh huruf jar. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ada ayat itu ya? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Nomor 1. Nomor 2 di surat An-Naba ayat pertama. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
ada amma, ada amma. Tuh. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan. Tetapi apabila amma pendek maknya, maka ini bertanya Tentang apa? tentang apakah, Tentang apa? mengenai apakah. Mereka saling bertanya-tanya. Nah, amma ini kan dari asalnya an dengan ma. Ya. An huruf jar Amma. bukan? Ya. Nah, begitu. Dan ma majrur. Sampai sini Bapak Ibu paham maksud saya? Ya, faham. Paham ya? Baik, alhamdulillah. Amin. Tadi yang bertanya siapa? Ibu Musalma ya? Ya. Sudah Ibu ya? Sudah. Ibu Umiman? Udah ini Ibu? Udah. Baik. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Jaliha berikutnya. Sayyi'atun. Iya. Nah, sayyi'atun. Sayyi'ah. Sayyi'atun. Ini maknahu khoti'atun. Ma makna khoti'atun? Kesalahan ya, khoti'atun. Kesalahan. Au diddu hasanatin. Sayyi'atun. Sayyi'atun ini dari kata apa Bapak Ibu? Sa'a. Tak. Sa'ah. Sayasu'u, sayasau atau sayasi'u? Wazan 7, 8 atau 9? Oh, sa'ayasi'u. Hah? Sa'ayasu'u. Sa'ayasi'u. Kalau Ya, dalam su'u. Quran ada su'un, Ustaz. Oh, ya betul. Su'uzon ada kan? Su'uzon. Ya, Ada kan su'uzon? Ya. Ada. Mereka Mana tahu kan? keburukan ni. Keburukan. Su'uzon, buruk sangka, buruk duga. Keburukan dugaan. Nah, berarti ada wawu nih. Ain fiilnya wawu. Berarti sa'ayasu'u. Yasu'u. Berarti wazan berapa? Sa'ayasu'u itu wazan Qala yaqulu, qala yaqulu. qama yaqumu, 7. mata yamutu. Wazan 7 benar. Tuh. Di Al-Quran kita temukan kata sayatun ada tidak? Ada. Adalah. Adalah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsika. Nah, sayatun. Sayatun itu keburukan. Di Al-Quran kita temukan kata sayatun, juga kita temukan ismun. Ada ismun ya. Ada zambun. Mana zambun? Ustaz, surah Al-Baqarah 81 pun bala man kasaba sayyi'atan Ya. Bala man kasaba sayyi'atan terus wa ahatat bihi khati'atuhu wa hatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar ulaika ashabun nari. hum fiha khalidun. Sayatun ini keburukan. Nah, di Al-Quran juga kita temukan kata ismun. Ada lagi kata zambun. Nah, apa artinya sayatun? Sayatun itu kalau secara makna itu dosa kecil ya. Kesalahan. Kesalahan saja, kesalahan. Nah, sedangkan zambun dan ismun itu dosa. Begitu. Baik, cukup. Jadi kalau kita menemukan kata sayatun, maka ingat hasanatun. Sayatun, hasanatun, sayatun, hasanatun. Hasanatun, sayatun. Baik, sebentar. Baik. Nastamir. Khoba'a.
Khoba'a, satara Ma wa makna khoba'a? Khoba'a. khoba'a. Ya, maknahu sataro. Satara Sataro. Maknahu sataro wa akhwa. Satara. Sataro menutupi. Tutup. Sitar. Menutupi. Akhfa menyembunyikan. Khoba'a maknahu menyembunyikan juga sama. Jadi kalau kita menemukan kata khoba'a itu maknanya ada banyak ya. Ada sataro, ada akhfa. Gitu. Baik, berikutnya ya'wi. ya'wi yatasawwatu Ya, yatasawwatu au yamuddu sauta. Yatasawwatu au yamuddu. Fil mudhari lagi karena ya'wi fil mudhari kan? Nah, ya'wi madinya apa madinya? Awa. Awa ya'wi. Wazan? Awa ya'wi itu wazan 11. Wazan? 11. Awa ya'wi masya yamsi kafa yakfi. Baik. Terus Boleh ini sama dengan saha Ustaz. Saha menjerit Soha. Oh, Ya, saha. kalau awa ya'wi ini khusus untuk anjing. Oh. Menjeritnya untuk anjing. Anjing yang kesakitan ya'wi. Oh. Oh, ini khas untuk anjing aja. Ya, manusia tidak bisa, Bu. Macam kita kata menggonggong gitu. Ya, menggonggong benar. Menyalak. Menyalak. Menggonggong atau menyalak tapi karena sakit. Menyalaknya bukan marah tapi karena sakit. Menggonggong. Kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia itu namanya ngaik, ngaik. Bunyinya begitu anjing itu kan kalau sakit, kesakitan. Ngaik. Seperti burung. Burung kan berkicau ya. Ya. Burung berkicau. Berkicau itu suara bukan? Suara. Nah, berkicau burung bisa dilakukan oleh anjing tidak? Tidak. Nah, maka berkicau itu khusus burung. Oh. Yakwi khusus Menggonggong anjing. khusus anjing. Mengembek khusus kambing. Kambing. Apalagi? Yakwi. Untuk anjingnya yakwi. Kongkorongok. Anjing Kalau bunyi ayam menyalak. apa di sana, Bu? Bunyinya, bilangnya. Apa dia? Ayam. Ayam berbunyi apa itu? Tidak ayam berkokok boleh? Berkokok? Ya, berkokok benar. Berkokok itu bunyi ayam. Ya. Tidak bisa dilakukan oleh sapi, oleh lembu. Nah, Lembu itu mengomong. masing-masing juga punya istilah tersendiri. Nah, ya'wi itu untuk anjing. Apa? Menggonggong Harimau gitu. mengaum. Harimau tidak bisa mengaik, tidak bisa ya'wi harimau. Dia mengaum. Mengaum. Nah, bahasanya beda lagi mengaum. Apa dia? Beda lagi. Harimau mengaum. Iya, harimau mengaum betul. Aum. Geram ya, Bu ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya lagi farro. Ini farro sudah sering ya kita temukan. Betul. Farra ya firru. Farro maknanya haroba. Haroba. Ya, kemarin Pak Haji di grup ada apa? Lari dari apa tadi ya kemarin tuh? Lari dari kebenaran. Lari dari kebenaran menuju La tafiru minal haq. la tafirru Ilal haq. Jangan lari dari terbalik. mungkin maksudnya lari dari keburukan, lari menuju kebaikan gitu ya. Iya. Nah, baik. Farra minasyari wajaro ilal khairi. Tafiru minal haq ijri ilaihi. Wajaro ilal khairi. Tuh. Farra minasyari wajaro ilal khairi. Lari dari keburukan dan lari menuju kebaikan.
Kalau faro larinya dari menghindari sesuatu. Kalau jaro lari menuju sesuatu. Nah, faro makna yang lainnya adalah haroba. Tuh, haroba itu murodifnya, sinonimnya. Ya, Maknanya tetap lari. sama lari, cuman berbeda tujuannya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kabur. Kabur. Kalau Itu bahasa Inggris kan farra lah. escape ya. Farra lah kabur. Iya, Melarikan diri, Ustaz. iya, kabur. Kalau jaro run kan gitu ya. Bahasa Inggrisnya begitu. Nah, Farra yafirru. farra ya firru firru la tafirru. Haroba yahrubu uhrub la tahrub. Ya. Berikutnya lagi jazaun. Jazaun. Ma makna jazaun? Ajrun. Jaza. Atau mukafatun. Balasan. Balasan atau upah ya. Mukafatun. Mukafaah. Oh, dia jangan guna lah muka. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya kata mukafaah? Tak pernah. Muka. Tak pernah. Mukafaah itu upah. Oh. Upah. Selalu ujrah aja. Ya, fi ya. Ujroh. Ajrun, ujroh sama nih. Boleh. Ajrun, ujrotun boleh. Mukafaatun. Mukafaatun. Jazaun balasan. Maknau ajrun, ujrotun, mukafaatun. Ini kata-kata sinonim ya. Murodif. Sudah. Makna nak tahu apa makna dia sebenar, tak tahu. Rok. Apa Ibu? Nak kita nak bagi makna dia apa tu yang tepat. Jazaun, ajrun, upah. Jazaun itu balasan. Balasan, ha. Ajrun tu upah. Ajrun bisa diterjemahkan dengan upah atau ganjaran. Ya, Ganjaran sama ya di sana maknanya. sama-sama. Nah, kalau mukafa itu upah, mukafa itu upah ya, upah. Upah juga. Upah sama ya upah. Ujrotun juga sama ujroh, upah juga. Gaji lah, gaji. Gaji apa? Gaji, iya gaji. Masuk mukafaatun. Mukafaah juga. Oh, gaji itu masuk. Ha? Orang yang bekerja lalu mendapatkan sesuatu itu mukafaah, ujroh, jaza, ajrun. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Luqmatun. Luqmatun ini si masdar. Dari kata apa? Luqmah. Laqoma ya. Laqama. Ma yulqamu fi marratin. Ma yulqam fi marrah. Sekali apa? Sekali pulukan. Pulukan itu apa? Suapan. Apa maksud suapan? Ibu, roti Suap ke mulut. kita potong, kita masukkan ke mulut itu satu suap namanya. Oh ya, betul. Sepotong roti yang kita makan itu satu suap. Sesuap nasi. Sesuap nasi, sekerat roti, sepotong roti. Kit'atun, ya boleh nih kata yang lain. Kit'atun ya. Kit'ah. Kit'atun. Baik, berikutnya lagi abroza. Abroza mazid atau mujarad? Abraza. Mazid. Mazid. Apa mujaradnya? Baraza. Baraza yabruzu. Abroza yabruzu, abroza yub. Abraza yubrizu. Abroza yubrizu. Makna azharo. Ini abroza makna azharo sama-sama mazid ya.
Ya. Nah, ini dapatkan makna yang sama-sama mazid hamzah sebelum fa fi'il. Jarang-jarang kita begini. Biasanya yang satu mazid, yang satu mujarrad atau sebaliknya atau mazid yang berbeda. Sebetulnya sama. Abraza ma'nau azharo. Menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan. Apalagi mananya? Menzahirkan. Menzahirkan, betul, menzahirkan. Memperlihatkan. Baik. Al-alamu. Al-alamu al-marad. Al-alamu. Maknau al-marad. Al-maradu. Sakit. Sakit, benar. Al-alam. Al-alam, al-marad. Nah, kalau kita tambahkan lagi nih, boleh Bapak Ibu buat ini ya, untuk memperkaya kosakata ya. As-saqam. Saqam. Allah mashfi. Anta syafi. Syifaan la yughadiru saqaman. Saqam. Ada lagi al-adza. Apa? Al-adza. Daun tak boleh Ustaz? Ad-da'u penyakit. Oh, ada penyakit. Penyakit. Dengan Penyakit. sakit sama lah. Penyakit. Penyakit dan sakit sama tidak? Tak sama. Tak sama. COVID itu Penyakit. Penyakit. daun. Nah, kalau penyakit itu mengenai seseorang, maka orang merasakan sakit. Masa orang tu sakit. Tu marid. Marad. Marak. Jadi ketika mengenai seseorang, mengenai yang lain baru menjadi marad atau alam atau saqam atau ada. Tetapi ketika belum mengenai, berarti masih berupa daun penyakit. Pesakit marid. Sakit kata sifat ya maridun. Maridun. Nah, ini pun nanti ada isim fa'ilnya alimun. Tuh. Alimun, maridun, saqimun, Apa Ustaz cakap ni? Asakama. Asakamu asaqamunam. Asakamu tak nampak. Nah, alimun, maridun, saqimun, maknau sakit. Alim. Tapi kata alim terkadang dimaknai dengan menyakitkan atau pedih. Azabun alimun, adab. Azab yang pedih. Atau azab yang menyakitkan. Dalam Quran azab yang pedih. Ya. Azabun alimun. Azab yang pedih. Baik. Berikutnya lagi. Satu lagi. Syiddatun. Nah, terakhir. Syiddatun. Syiddah dari kata apa ini? Syaddah. Haddah syadidun. Masdar syadid. Sangat. Tersangat. Sangat. Masdar syadid. Isim masdar dari kata syadid. Sangat banget ya. Syadid. Nah, nanti bedakan antara syadid dan sadid ya. Qaulan sadidan. Dengan azaban syadidan. Itu beda. Tuh. Kalau sadidan ini benar. Kalau syadidan keras, kejam. Sangat. Makanya jika nanti menemukan kata sadidan dan syadidan itu maknanya jangan salah paham. Ini tidak sedikit ya, atau ada orang yang speaking di depan orang-orang lain menjelaskan qaulan sadidan sebagai perkataan yang keras, perkataan yang kejam. Padahal bukan itu. Qaulan sadidan artinya perkataan yang benar. Wa qulu qaulan sadidan. Katakanlah perkataan yang benar. Nah, kalau azaban syadidan, azab yang sangat, yang keras, yang kejam. Nah, kalau orang salah paham antara syadid dan sadid, lalu dia menjelaskan kepada orang lain, itu nanti memberikan informasi yang salah. Begitu.
Jadi bedakan antara sadid dan syadid. Udah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sampai sini dulu. Barangkali ada soalan, silakan. Boleh di screenshot dulu ya, mohon maaf. Minta tolong. Makasih banyak. Sudah ya? Baik. Sampai sini dulu, barangkali Bapak Ibu ada soalan, ada pertanyaan, silakan diberi waktu. Cukup? Ya, kalau tidak ada soalan, kita akan lanjutkan. Ajib hadil as'ilah muassasan ala qissatis sabiqah. Ar-raqam al-awwal. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan cerita yang lepas, yang lalu. An-namratul ula, nomor pertama. Ya. An-namratul ula. Maza amila as-sabiyyu lamma ra'a kalban na'iman ala bu'din. Pahami pertanyaannya dulu. Maza amila as-sabiyyu lamma Maza amila as-sabiyyu lamma Kam safah Ustaz? as-safa as-saniyah wal khamsun. Thani wa hamsun. 52. Al-Mumtaz jilid 1 Ibu. Maza amila as-sabiyyu lamma ra'a kalban na'iman ala bu'din. Apa nih artinya nih? Apakah Apa? apa anak kecil itu buat Ya. apabila dia melihat seekor anjing yang sedang tidur dari jauh. Ya, begitu. Dari, Maza amila. Sa'uhawil Ustaz. Lamma Silakan ra'a Ibu Hazbi, silakan. Lamma ra'a kalban na'iman ala bu'din nada as-sabiyyu wa madda yadahu Ya. wa madda lahu yadahu biqit'atin minal khubzi. Nah, begitu. Lamma ra'a kalban na'iman ala bu'din nadahu wa maddalahu yadahu biqit'atin minal khubzi. Nadahu. Ya, nadahu memanggilnya ya. Wa maddalahu yadahu biqit'atin minal khubzi. Nah, cukup. As-su'al as-sani, ar-raqam as-sani, an-namru as-saniyah. Maza dhanna? Nah, maza Dhanna al-kalbu dhanna al-kalbu lamma nadahu al-waladu wa madda lahu nadahu as-sabiyyu lamma nadahu al-waladu wa madda lahu yadahu biqit'atin minal khubzi. Ya. Nah, ifhamu, pahami. Maza dhanna al-kalbu lamma nadahu al-waladu wa madda lahu yadahu biqit'atin minal khubzi. Siapa mau coba artikan? Apakah yang anjing itu menyangka Ya. apabila apabila budak itu memanggilnya dan mengulurkan tangannya dan menghulurkan tangannya dengan sekeping roti. Ya, sekeping roti. Baik. Nah, maza dhanna al-kalbu, apa yang anjing itu duga ketika nadahu al-waladu, nadahu hunya maf'ul bihi dikedepankan, didahulukan. Maka terjemahkannya pasifkan ya. Ketika dia dipanggil oleh budak itu, oleh anak itu, dan anak itu memanjangkan tangannya kepadanya
dengan sekeping roti, dengan sepotong roti. Bagus. Apa jawabannya? Kita mau coba. Zonal kalbu. Ada tuh, baris ketiga. Sayu'tihi minhu luqmatan. Bagus, Pak Haji ya. Dhonnal kalbu annahu sayu'tihi minhu luqmatan. Begitu aja. Nah, gitu. Baik. As-su'al ats-tsalits. Wa madza? Ini kata-katanya sama berulang, madza ya. Ini untuk membangun rasa bahasa. Wa madza amila huwa hinama qaruba minhul kalbu liyatanawal al-khubzi. Liyatanawal khubza. Kenapa soalannya begitu, Ustaz? Wa madza amila huwa? Kenapa? Ada huwa gitu. Ya. Oh, baik. Penegasan. Taukid. Amila ini kan apa domirnya? Sudah ada huwa di dalamnya. Sudah ada huwa. Ya. Terus huwa ini domir apa namanya? Huwa ini domir munfasil. Domir munfasil. Nah, Bapak Ibu, apabila ada domir munfasil setelah isim sebelumnya, maka fungsi domir munfasil itu adalah taukid. Amila ini di dalamnya sudah ada kata huwa, betul tidak? Ya, betul. Huwa isim bukan? Huwa isim. Isim. Lalu ada huwa lagi. Ya. Berarti ada dua domir, ada dua isim yang mananya sama. Huwa dan huwa mananya sama, dia. Nah, apabila ada domir munfasil datang setelah isim, maka domir munfasil itu fungsinya adalah taukid, penguat. Contoh nih, di Al-Quran juga banyak kita temukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuh inna ini kan sesungguhnya kami ya. Ya. Inna ditambah na kan. Nah ini isim bukan? Ya, isim. Domir mutasil kan? Domir mutasil. Isim inna. Ya, domir mutasil kan? Nah Ya. ini terus nahnu apa artinya nahnu? Kami. Kami juga. Domir apa namanya? Munfasil. Munfasil. Nahnu adalah domir munfasil yang datang setelah isim na. Domir mutasil berupa isim juga kan? Ya. Nah, tadi kesimpulannya. Apabila ada domir munfasil datang selepas isim, maka domir munfasil itu fungsinya adalah taukid. Kalau kita menggunakan inna nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan berulang-ulang az-zikr. Tapi kalau ayatnya berbunyi inna nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah, itu adalahnya Menurunkan. penguatan, taukid. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan berulang-ulang az-zikr wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami menjaganya. Nah, begitupun yang soalan ini, wa madza amila huwa. Nah, jadi ditegaskan di taukid bahwa yang mengerjakan adalah dia. Siapa dia? Budak itu, anak itu, begitu. Ustaz, apa beza dengan dhamir fasal? Saya pernah baca tentang dhamir fasal, juga penggunaan dhamir munfasil. Dhamir fasal seperti apa, Ibu? Dia juga penggunaan dhamir munfasil sebagai fasal, sebagai apa tu? Pemisah. Ustaz pernah dengar hal itu? Saya belum.
Belum dengar. Okey. Coba Ibu barangkali Pak sebutkan contohnya, mungkin di Al-Quran atau apa, maksudnya apa? Ya, ada dalam Al-Quran tapi tak ingat sekarang. Saya Baik, pernah nanti baca. kalau Nanti insya-Allah baik. kali Nanti saya. kalau Ibu temukan nanti Ya. boleh kita bahas ya. Ya, baik. Nah, fasl sendiri artinya pemisah, Pemisah, betul. memisahkan, faslun. Ada faslun, ada waslun. Nih, faslun memisahkan. Kalau waslun menyambungkan. Oh, waslun, faslun. Gitu. Baik. Madza amila huwa hina ma qaruba minhu al-kalbu liyatanawala al-khubza. Apa itu artinya? Apakah dia Hinama. Jawabannya dari hinama. Hinama Oh, qaruba ketika. minhu al-kalbu liyatanawala al-khubza. ketika Tanawala al-hubzi apa tu? darabahu as-sabiyyu bil asa ala ra'si. Darabahu as-sabiyyu Hmm. bil asa ala ra'sihi. Sempurnakan. Bil asa ala Pelanjinnya. ya. Sakit tidak itu? Ya. Sakit tentu saja. Yakwi. Yakwi, makanya yakwi. 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 Ya gitu ya. Baik, itu mudah lah insyaAllah. Ar-Raqam Ar-Rabi. Limadza farrol kalbu. Nah ini tadi. Limadza farrol kalbu wa huwa yakwi. Terjemahkan dulu apa nih artinya. Kenapa Kenapa anjing lari anjing itu lari dan melolong dan merawat? Melolong. sambil Sambil melolong, sambil Melolong. menyalak, Menyalak. menggonggong. Ya. Apa tuh jawabannya? Farrol kalbu. min syiddatil alam. Nah, farrol kalbu min syiddatil Alami. alam. Nah, min syiddatil alam, min di sini maknanya kerana atau karena ya. Karena. Baik. Ar-Raqam al-Khamis. Ar-Raqam ba'dahu ar-Raqam al-Khamis. Kaifa kana rajulun fi dzalikal waqti? Kaifa kana rajulun fi dzalikal waqti? Ma ma'na hadhil jumlah? Ma ma'na hadha soal? Bagaimanakah lelaki itu pada waktu Seorang seorang lelaki ya Di waktu itu. pada waktu pada itu. waktu itu atau di waktu itu. Mana Bagaimana jawab? keadaan lah kan? Fi dzalikal Boleh waqti keadaan juga, Ibu, ana boleh. rajulun yutillu Illu min subbakihi. Kana fi dzalikal waqti rajulun yutillu min syubbakihi. Begitu. Yutillu min syubbakihi. Mudah ya insyaallah, semakin mudah nih. Baik, Ar-Raqam As-Sadis. Ada itu syubbaki itu apa makna dia? Syubbak, jendela. Oh, jendela. Jendela. Oh, nawaf. Window. Oh, nafizah. Sama nafidatun nafizah. syubbakun. Nafidatun syubbakun. Counter pun boleh juga kan? Counter. Apa Ibu? Counter. Syubbang, bank. Counter bank. Boleh tak? Syubbang. Nah, syubbakun. Syubbakun bank. Counter bank. Boleh tak? Tulisannya Saya nampak. macam mana? Syubbang tu lah, syubbang tingkap tu. Tingkap tu. Oh, Counter. ada juga Boleh lah kan. Counter kan ada macam tingkap. Ya, mohon maaf saya kurang paham maksud Ibu. Tapi syubbakun itu jendela maksudnya Bu ya. Jendela. Sama dengan nafidatun. Ya. Tapi gini, mungkin yang Ibu tanyakan juga, mungkin yang ditanyakan yang lain, apa sih beda antara syubbakun dan nafidatun? Nafidatun itu dari kata nafada yanfudu ya. Artinya menembus. Oh. Nafidatun itu lubang yang ada pada dinding yang bisa menembus ruang yang ada di seberangnya. Itu nafizah.
Nafadha. bisa melihat isi rumah ketika ada nafidatun di dalamnya. Di temboknya, di dindingnya. Itu nafidatun. Nah, kalau syubakun dari segi mana itu ini yang jeruji gitu, Bu. Zaman dulu jendela tuh ada jerujinya gitu ya. Jeruji apa? Jeruji. Jeriji. Ada jeruji ya, jeruji. Ada apa? Apa namanya? Jeruji kan? Syubakun. Macam mana Syubakun tuh ada begini. Ada jerujinya, syubakun. Nah, sedangkan nafidatun itu lebih kepada lubangnya gitu. Ruang kosong yang menembus ruang yang ada di belakangnya, yang ada di seberang sana. Nafidatun. Gitu, Ibu. Udah ya? Udah. Tapi akhirnya syubakun dan nafidatun maknanya disamakan saja. Hanya asal muasal maknanya aja. Seperti darun, baitun dan manzilun kan arti asalnya berbeda. Cuman akhirnya ya maknanya sama, rumah juga. Baik, berikutnya rakam as-sadis. Madza kanat ma'ar rajuli? Madza kanat ma'ar rajuli? Ini bahasanya lumayan nih. Tapi perhatikan saja bagaimana. Madza kanat ma'ar rajuli lamma nazzala ila al-babi? وماذا عمل بعد ذلك؟ وماذا عمل بعد ذلك؟ Ya, semua coba. ماذا كانت مع الرجل لما نزل إلى الباب وماذا عمل بعد ذلك؟ Apa itu artinya? Apakah apakah bersama pemuda bersama lelaki itu apabila dia turun dari rumahnya, dan apakah yang dia buat selepas itu? Ya, gitu. Apa yang bersama laki-laki itu ketika ia turun ke pintu? Dan apa yang ia lakukan setelah itu? Apa? Nazala ilal bab wa ma'ahu asan. Ya, ma'ahu asan. Khoba'aha wara'ahu. Wa nada as-sabiyya wa abraza lahu. Wa nada as-sabiyya wa abraza lahu kirshan. Gitu. Sudah ya? Ini boleh screenshot dulu nih kalau ini ya. Sudah? Saya akan hapus. Nah. Ar-rakam as-sabi'. Kaifa. Nah ini. Kaifa darabal rajulu al-walad bil 'asa. Ma ma'na hadhihi al-kalimah? Ma ma'na hadha as-su'al? Bagaimana lelaki itu memukul dengan tongkat. anak budak lelaki itu dengan tongkat. Ya, bagaimana? Darabahu rajulu bil asa ala asabi'ihi darbatan. Kaifa? Belum selesai. Belum habis. Ja'alathu. Ya. Kaifa? Apa jawabannya adalah darabahu rajulu bil asa ala asabi'ihi darbatan ja'alathu yasrukhu aksara minal kalbi. Harus sampai situ, harus aksara minal kalbi. Jadi pukulan si laki-laki itu kepada anak, kepada budak sama dengan yang anjing terima atau lebih? Lebih lagi. Lebih, aksara minal kalbi. Aksara minal kalbi. Kalau anjing dipukulnya sedikit, nah, kalau budak itu lebih. Ma makna yasruhu? Yasruh menjerit. Menjerit. Menjerit apa? Memekik ya Pak Haji ya? Memekik. Teriak. Itu boleh soha lah. Soha.
Ya, soroho itu boleh buat orang. Soroho itu bisa buat orang, bisa buat hewan. Ini kata-kata umum, menjerit umum. Berbeda dengan ya'wi. Tidak ada al-waladu ya'wi, tak ada. Tapi kalau soroho boleh. Soroho al-waladu, soroho al-kalbu, soroho yasru. Menjerit, memekik, berteriak. Itu, dah. Alhamdulillah. Terakhir. Ar-raqam as-samin. Ma ad-darsu. Alladhi hasalta alaihi min hadzal mawdu'. Maaf. Kenapa saya tulis 2 kali? Lupa. Mohon maaf ya Bu ya. Mad-darsul ladzi Khusalta alaihi min hasalta alaihi mawdu'. hadzal mawdu'. Kalau diterjemahkan secara literally gimana nih? Apakah pelajaran yang engkau dapati daripada tajuk ini? Ya, begitu. Itu literally begitu ya, secara literal ya. Nah, kalau menerjemahkan secara mudahnya macam mana? Apa yang kau dapat? Apa pelajaran daripada tajuk ini? Gitu. Apa pelajaran yang kamu dapatkan dari pelajaran ini, dari topik ini, begitu. Apa pelajaran yang kamu dapatkan dari topik ini, begitu. Cuman bahasa Arabnya ya begini yang kita munculkan. Mad-darsul ladzi hasalta alaihi min hadzal mawdu'. Mad-darsul ladzi hasalta alaihi min hadzal mawdu'. Asyarru bisyarri. Asyarru bisyarri. Ada lagi? Itu judulnya, topiknya asyarru bisyarri. Ya. Asyarru bisyarri. Boleh lagi apa lagi yang mau? 1 ya. 2. Ad-dorbatu bid-dorbati. Tuh. As-sayyi'atu bis-sayyi'ati. Begitu. Bid-dorbati. As-sayyi'atu bis-sayyi'ati. Nah, ini sekaligus belajar uslub nih, uslub tentang balasan ya. Ini kan tentang kisos ya. Ya. Di Al-Quran kan ada al-ainu bil-aini wal-udhunu bil-udhuni wal-hurumatu kisos. Ada kan? Ya. Jadi ketika bahasa Arabnya kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu bahasa Arabnya tidak perlu panjang. Asyarru majziyun bisyarri. Ini kalimatnya semula begini. Asyarru semula ya, kalau lengkap. Asyarru majziyun bisyari. Semula begini, ada majziyun. Asyarru majziyun bisyari. Al-hasanu, al khairu majziyun bil khairi. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Mulai ada kata majziyun, tetapi kemudian disingkat, disederhanakan, majziyun dihilangkan sehingga cukup menjadi asyarru bisyari. Al-ainu bil aini wal udhunu bil udhuni. Udhuni. Begitu. Pukulan dibalas dengan pukulan. Dorbatu bid dorbati. Perkataan dibalas dengan perkataan. Al-kalimatu bil kalimati. Begitu. Al-kalimatu bil kalimati. Al-kalamu bil kalami. Al-khutbatu bil khutbati. Al-kitabatu bil kitabati. Ad-damu bid-dami. Ad-damu bid-dami. Damun mimnya tanpa tasdid ya. Oh, ad-damu. Oh. Ya. Ad-damu. Ad-damu bid-dami. Oh. Mengapa damun mimnya tanpa tasdid? Karena semula adalah damia. Tuh. Oh. Damia yadma. Bleed ya. Ad-damu. Nah, lalu masdarnya adalah damun. Tuh. Damun. Asalnya damayun. Semula adalah damayun, lalu jadi damun. Begitu. Damia yadma, damayun. Damayun. Lalu ya-nya dibuang menjadi damun. Sama dengan abun. Abawun menjadi abun kan? Tuh.
Abun ayah kan artinya menjadi abun. Akhun, akhawun begitu. Ya, dam ya yadma sehingga damun tak menggunakan syiddah. Di huruf mim tidak ada sabdu, tidak ada syiddah, tidak ada tasdid. Ini bukan damun tapi damun. Ad-damu bid-dami. Darah dibalas dengan darah. An-nafsu bin nafsi. Ada kan di Al-Quran itu ya? Ya, nafsu bin Jiwa, nafsi. jiwa dibalas dengan jiwa. Ya. Jiwa An-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Mana nyawa dibalas nyawa, Ustaz? Bukan Ya. jiwa, Ustaz. Terjemahnya nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Ya. Nyawa dibalas nyawa. Kalau bakso dibalas dengan bakso. Bakso Gitu. dibalas bakso. Apa? Apa di sana? Bakso lah, bakso. Bakso juga ya di sana. Di Malaysia ada, di Selangor ada bakso juga, Ibu. Ada. Selagi ada orang Indonesia mesti ada baksonya, Ustaz. Ya bikin baksonya orang Indonesia berarti. Kita Malaysia tak tahu bakso, Ustaz. Eh, Kemudian baru ada tahu bakso. ya. Di sini banyak bakso. Esteller. Es teler betul. Es teler, es campur ada. Teler. Teler itu artinya ini crazy ya, crazy. Majnun. Esteller itu mana crazy, bukan pusing, Ustaz. Es crazy. Baik, Crazy. ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Sudah nih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah, Bapak Ibu, pelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran kita hari ini santai ya, relax. Sudah cukup segini saja satu halaman. Yakfina fi hadhil lailah safhatun wahidatun faqat. Satu halaman saja dan ini pun lumayan panjang. Meskipun mufradat kita sudah tahu tapi dengan bahasan ini semoga tetap ada yang baru ya yang kita dapatkan. Ya. Baik. Ibu Masna, apa kabar ini baru bergabung ya? Tadi tanya sikit Pak. Bagaimana? Yang kemarin kita belajar tu kalau bu'din kita harfu jarnya min bu'din. Yang ini ala bu'din pun bisa ya Pak? Baik. Baik. Sebentar, saya tuliskan dulu. Baik, bagus Pak Haji. Ini kemarin kita belajar min bu'din ya? Ya. Sekarang ada lagi ala bu'din. Bagus. Dua-duanya bisa diungkapkan, bisa digunakan. Min bu'din dari kejauhan. Siapa yang jauh? Yang melihat atau yang dilihat? Yang dilihat. Yang dilihat. Al-jabalu bangzurun min bu'din. Nah, yang jauh itu dari jauh itu dari saya melihat atau dari gunungnya? Dari yang melihat. Dari yang melihat. Nah, tadi lelaki mana tadi? Seorang budak sedang makan roti, lalu dia melihat seekor anjing sedang tidur. Ala bu'din. Ala bu'din. Anjingnya yang jauh dari dia atau dia melihatnya jauh? Dia melihat anjing dari jauh. Ya, anjingnya dari jauh. Nah, yang jelas dua-duanya boleh digunakan. Dua-duanya boleh digunakan di atas kejauhan, Mananya sama ya, dari kejauhan, diterjemahkannya dari kejauhan. Tetapi barangkali kalau yang saya pahami min bu'din dan ala bu'din ini, kalau min bu'din itu dari sisi orang yang melihat. Sedangkan ala bu'din itu dari sisi yang dilihat. Maf'ulun bihi ya. Ala bu'din itu dari anjingnya. Anjingnya di atas kejauhan di sana. Sedangkan min bu'din saya melihatnya dari kejauhan. Dari perspektif orang yang melihat kalau min bu'din. Dari kejauhan. Perspektif
Orang yang melihat. Nah, sedangkan ala bu'din, sudut pandang, perspektif orang atau sesuatu yang dilihat. Nah, tentu saja ini penjelasannya mungkin membuat pening ya. Tetapi intinya mah kedua-duanya boleh digunakan, Pak Haji. Dua-duanya boleh-boleh saja. Dua-duanya boleh digunakan. Jadi boleh min bu'din, boleh ala bu'din. Ra'aitu al-jabala min bu'din. Saya melihat gunung dari kejauhan. Terus gunung terlihat dari kejauhan. Al-jabalu mandurun ala bu'din atau min bu'din, ya dua-duanya boleh dipakai. Begitu. Jadi ada dua mufradat ya, dua uslub yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan dari kejauhan. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini, Pak? Dari kejauhan itu? From far. From far ya. From far gitu aja. Yeah. Ya begitu. Oh, from a distance pun boleh. From distance. From a distance. Oh, from a distance. Okay. From a distance. Yeah. Distance. From far, from a distance. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya yang bisa saya pahami untuk makna from far, from distance atau dari kejauhan, boleh kita gunakan min bu'din, boleh kita gunakan ala bu'din. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu Pak Haji. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, apabila tidak ada lagi pertanyaan pada malam hari ini, rubbama hadha huwa darsuna fi hadhil laila. Hadha huwa darsuna fi hadhil munasabah. Narju min Allah Ta'ala ay yanfa'ana hadha ta'allum lana. Semoga Allah jadikan pelajaran kita malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekurang sempurnaan dalam pembelajaran malam hari ini. Semoga semuanya tetap bisa mendapatkan banyak manfaat yang tidak sedikit ya dari pembelajaran malam hari ini. Naltaqi marratan saniyatan ila liqa fil usbil qadim insyaallah yaumul jumu'ati lailan wa kadzalika yaumul ahad gadan ba'da ghad insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan alafu minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih. Selamat malam.